Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joni Sutapea dengan NPM 2478246. Di sini saya akan melakukan video hands-on kuis 1 mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Open Ended Project atau project terbuka, dan topiknya itu adalah Modern AI. Sini kita bisa lihat di kuis 1 ada deskripsi di mana tugas ini tuh bersifat open ended ataupun terbuka. Ya, artinya itu memiliki kebebasan kita untuk menentukan topik, tetapi harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, fokus utama itu adalah bukanlah pada jawaban yang benar dari AI, melainkan pada kualitas alur kerja ataupun workflow, dan juga kemampuan kita itu melakukan iterasi prompt. Kemudian di sini ada beberapa pilihan proyek, yang dimana ada study buddy ataupun rekan belajar, kemudian ada writing assistant, kemudian ada research and planning. Nah, tugas kali ini adalah video hands-on, yaitu kita harus menunjukkan proses interaksi dengan AI secara real time, memperlihatkan prompt, respon AI, dan bagaimana kita merevisi prompt jika jawabannya kurang memuaskan. Kemudian menunjukkan bagian prototipe hasil kerja dan juga storyboard berpikir. Jadi untuk topik yang saya pilih adalah study buddy, yang dimana skenario nya kita menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang mana biasanya itu panjang, kemudian mengekstrak data penting itu menjadi tabel terstruktur, dan juga membuat simulasi kuis persiapan ujian. Oke, langsung saja. Jurnal yang saya pakai ialah berjudul Sistem Penjadwalan Hybrid Learning di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, di dalam jurnal ini membahas penerapan algoritma genetika untuk menghasilkan jadwal kuliah yang optimal. Ini ada cukup banyak, antara 14 halaman. Oke, langsung saja. Untuk AI yang saya pilih ialah Gemini dari Google. Untuk tahap pertama, di sini saya akan meminta Gemini untuk merangkum jurnal dalam 5 poin utama. Ini merupakan awal dari proses summarization. Jadi untuk promptnya kita fokus untuk 5 poin utama. Singkat saja, ringkas jurnal berikut ke dalam 5 poin utama yang mudah dipahami mahasiswa ini. Oke, kita tunggu respon dari AI-nya. Jadi ini adalah tahap awalnya.
Oke, ini adalah jawaban dari AI-nya. Berikut adalah ringkasan jurnal tersebut. Ke dalam yang poin utama mengenai sistem penjadwalan hybrid learning. Penerapan sistem hybrid learning. Gunakan metode muka luring dan online. Ini untuk dari AI-nya sendiri, tapi tidak spesifik, langsung mengarah seperti citasi. Satu hari hingga 2 hari setelah menyelesaikan hanya mungkin algoritma dirancang untuk meminimalkan kesalahan manusia seperti jadwal kuliah bertabrakan di waktu yang sama dengan mempertimbangkan ketersediaan dosen, kapasitas ruang kelas, dan jam mengajar. Nah, hasil awal ini masih terlalu umum, sehingga sini kita harus memperbaiki agar lebih terstruktur. Sekarang kita akan coba masuk ke proses yang disebut iterasi prompt, itu untuk meningkatkan kualitas dari keluaran AI-nya. Kita buat ringkasan terstruktur dari jurnal tersebut dengan format latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil, kesimpulan. Lalu di sini gunakan bahasa Indonesia, yang formal dan akademis. Oke, berikut adalah ringkasan terstruktur dari jurnal mengenai sistem penjadwalan hybrid learning di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Latar belakang. Karena kita sistem otomatis. Metode algoritma genetika, teknologi pengujian, efisiensi waktu,
yang dimana tadi 30 hingga 100 detik fungsional. Simpulan pendapat algoritma sistem hybrid times terbukti efektif dalam konflik antar mata kuliah. Sistem ini meningkatkan efisiensi kerja staf. Oke, mungkin cukup untuk hasil yang kita dapat. Sekarang kita coba ekstraksi informasi. Ekstrak informasi penting dari jurnal ke dalam tabel dengan kolom judul, metode, teknologi, output, dan manfaat penelitian. Kita coba dengan mengekstrak informasinya, tapi dalam bentuk tabel, mana tabelnya nanti akan rapi dan juga mudah dipahami. Dan berikut hasilnya. Kita bisa lihat judul, sistem penjadwalan, metode. Sini dia tidak ngasal karena langsung berikan sumbernya, yaitu file jurnal yang telah kita masukkan. Jadi langsung link ke jurnalnya. Aplikasi penjadwalan otomatis menghasilkan tabel jadwal kuliah. Madukan pertemuan tatap muka daring di semua dosen, luring dan daring. Ini manfaat penelitiannya yang tadi itu di hasil. Oke, cukup bagus prompt yang kita masukkan dan hasilnya juga cukup memuaskan. Coba kita penjelasan konsep. Coba jelaskan konsep algoritma genetika yang digunakan dalam jurnal dengan secara sederhana. Nah, di sini dia tidak langsung mengarah ke filenya. Jadi dia membuat rangkuman sendiri berdasarkan jurnal tersebut. Algoritma genetika dengan mesin pekerjaan untuk mencari susunan yang paling optimal. Sini dia membuat sebuah kesimpulan tersendiri. Tapi nantinya kita coba validasi. Jadi sekarang kita coba membuat sebuah kuis. Buat 5 soal
pilihan ganda beserta jawabannya berdasarkan jurnal tersebut. Jadi ini langsung dibuatkan sebuah kuis tapi interaktif. Apa alasan yang perlukan sistem penjualan otomatis dalam jurnal tersebut? Sisi petunjuk yang tentang spesifik manusia. Oh, langsung dia memberikan petunjuk, bukan langsung jawaban. Oke. Coba kita gunakan tanpa interaktif. Di fitur interaktif tadi dia memberikan sebuah tips ataupun kisi-kisi, bukan sebuah jawaban langsung. Itu adalah hasil yang tidak kita inginkan, karena kita ingin jawabannya itu ada langsung seperti berikut. Apa masalah utama yang melatar belakangi perlunya sistem penjadwalan otomatis di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya? Berdasarkan jurnal tersebut, kurangnya jumlah ruang kelas yang tersedia, proses penyusunan waktu lama 2 hari. Jadi, oke, sesuai dengan yang kita minta dari AI lengkap. Tapi sekarang kita coba untuk memvalidasi dengan jurnal. Sekarang kita coba untuk cek bahwasanya hasil yang diberikan ini sesuai. Tapi dengan adanya seperti citasi berikut, mungkin sesuai, tapi kita cek terlebih dahulu. Penerapan sistem hybrid learning, jadwalan khusus untuk Politeknik PENS menggabungkan metode pembelajaran tatap muka, luring, dan daring online secara terintegrasi. Hybrid learning menerapkan sistem hybrid learning dan pelaksanaan kuliah. Sistem penjadwalannya jadwal kuliah pada umumnya, melainkan pertemuan muka, program daring. Artinya ini sesuai karena di abstrak kita dapat melihat di sini
penjadwalan di PENS yang menerapkan sistem hybrid learning dalam pelaksanaan kuliah. Sistem penjadwalan diperlukan bukan hanya jadwal kuliah umumnya, melainkan sistem jadwal menggunakan pertemuan tatap muka dan pertemuan perkuliahan daring. Algoritma genetika. Dengan algoritma genetika, tapi kita mungkin butuhnya di penelitiannya, di pendahuluan. Untuk menyusun satu jadwal dengan menggunakan algoritma genetika, langkah yang dilakukan adalah presentasi biologis, persilangan crossover, kombinasi jadwal optimal. Pada crossover. Oke, untuk penggunaan algoritma genetika sesuai mengambil 3 dan menyimpulkan. Coba di bagian perbaikan yang lebih terstruktur, di latar belakang. Nah, di sini latar belakang menjadwalkan kuliah merupakan aktivitas rutin akademik kompleks karena melibatkan beberapa komponen seperti mata kuliah, dosen pengampu, ruang kelas, defense, learning. Memerlukan waktu 1-2 hari rentan jadwal. Kita baca di latar belakang. Luring dan daring penyusunan memerlukan waktu 1-2 hari. Dan rentan terhadap kesalahan seperti jadwal bertabrakan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian dia tidak menggunakan dia metode. Tujuan penelitian hybrid melalui pengembangan aplikasi web elektronika sebagai selain itu penelitian. Ini dibuat sendiri. Dan juga metode. Untuk metode penelitian meliputi analisis, melakukan hybrid layanan pengembangan aplikasi web. Selain itu penelitian juga penelitian software supply chain, cakup analisis kebutuhan genetika, software development life cycle, genetika, dan juga teknologi HTML CSS, analisis. Pada tahapan implementasi di framework
HTML CSS database menggunakan tahap pengujian. Nah, mereka melakukan tahap pengujian black box menggunakan black box. Hasil efisiensi waktu. Operasi teknik tabrakan bentrok. Bertabrakan. Hasil tabrakan dengan mata kuliah. Data di hasil tak sama. Ini kesimpulan penerapan algoritma yang terbukti efektif sekian indikator output itu semenjak untuk kuliah. Kemudian untuk hasil ekstrak dia sesuai teknologi ML output aplikasi bentrok jadwal yang tabrakan, manfaat, efisiensi waktu, akurasi, fleksibilitas. Jelaskan konsep genetika tadi. Kelima soal. Oke. Oke, mungkin cukup untuk bagian validasi. Jadi di sini bagian untuk jelaskan konsep algoritma genetik yang digunakan dalam jurnal secara sederhana. Ini bagian dari kesimpulan dari AI-nya. Karena dia merangkum terlihat dari tata bahasa. Dokter dulu mengajar 12 berbeda jam yang sama. Dia juga melakukan penjelasan hanya sebagian dari jurnalnya dan juga sebagian dari ES sendiri untuk penjelasan algoritma genetika. Nah, untuk prototipenya di sini kita tuh menggunakan AI untuk study buddy. Di hasilnya itu Gemini mampu membantu kita untuk memahami literatur, di mana lebih cepat, sistematis dan juga efisien. Meskipun validasinya tidak semuanya berdasarkan jurnal, ada saja yang ditambahkan seperti di bagian penjelasan algoritma genetika. Untuk alurnya itu kita memilih topik, kemudian memasukkan jurnal ke Gemini, lalu memasukkan prompt yang dimana ada 5. Pertama itu ringkasan awal, kemudian ringkasan yang terstruktur,
lalu ekstrak informasi yang ada di dalam jurnal, kemudian penjelasan algoritma genetika. Lalu kita membuat kuis sesuai dari jurnal, mana tadi juga ada yang namanya kuis interaktif. Kemudian kita validasi dan iterasi prompt. Lalu untuk prototipenya, sekian dari hands on saya quiz 1. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video hands on, saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.